Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Syabani dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice adalah lawan dari kata active voice atau kalimat tak aktif. Passive voice atau kalimat pasif adalah sebuah kalimat di mana kita lebih menekankan sasaran dari sebuah kata kerja ketimbang pelakunya. Sedangkan dalam active voice, kita menekankan pelaku kata kerja. Perhatikan contoh berikut. Nani memakan kue saya, atau kalimat aktif. Kue saya dimakan oleh Nani, atau kalimat pasif. Pada kalimat pertama, Nani merupakan subjek yang menjadi pelaku dari kata kerja makan. Sedangkan pada kalimat kedua, kue saya merupakan subjek yang menjadi sasaran dari kata kerja memakan. Pada kedua kalimat, Nani dan kue sama-sama merupakan subjek. Bedanya adalah status pelaku dan sasarannya. Artinya, dalam active voice, subjek adalah pelaku. Sedangkan dalam passive voice, subjek adalah sasaran. Perbedaan kedua adalah bentuk imbuhan dari kata kerjanya. Pada active voice, imbuhannya adalah me. Sedangkan dalam passive voice, imbuhannya adalah di atau ter. Jika kita translate kedua kalimat tersebut, maka jadinya Nani eats my cake. Active voice. My cake is eaten by Nani. Passive voice. Syarat penulisan passive voice. Untuk bisa membentuk passive voice, kita butuh verb transitive atau verb yang butuh objek. Kenapa? Karena nanti objek inilah yang kita jadikan sebagai subjek di passive voice. Mari kita gunakan kata answer. Kazim answered the question Ashley, itu active voice. The question is answered by Kazim Ashley, itu passive voice. Kata the question tadinya menjadi objek dalam active voice. Lalu ketika diubah dalam bentuk pasif, the question berubah posisi menjadi subjek. Inilah kenapa kita butuh verb transitive. Rumus passive voice. Mari kita pahami dulu rumus dalam active voice yang memiliki verb transitive. Subjek atau pelaku plus verb plus objek. Kemudian, ketika diubah dalam bentuk passive voice, maka objek dipindah ke depan menjadi subjek. Dan subjek lama dipindah ke belakang menjadi by agent. 2. Subjek atau sasaran plus BE plus verb 3 plus by agent. Satu hal penting untuk membedakan mana aktif dan mana pasif adalah pola verbnya. Dalam passive voice, verbnya selalu berakhiran dengan pola BE plus verb 3. Tanpa itu, maka dalam dapat dipastikan penulisannya salah. Lihat contoh berikut. Jika kamu bingung, maka ingat ini. Bentuk BE menyesuaikan verb utama dalam active voice. Contoh, answered atau was verb to, butchering atau being verb ing, cancel atau be verb 1, written atau been verb 3. Lalu letakkan verb utama dalam passive voice setelah BE, lalu ubah ia menjadi verb 3. Contoh, was answered, being bothered, be cancelled, been written. Ketentuan dalam passive voice. Verb dengan dua objek. Dalam bahasa Inggris, ada verb yang hanya butuh satu objek atau monotransitive verb. Ada yang bisa punya dua objek atau distransitive verb. Semua contoh yang telah diberikan di atas
Bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk passive voice? Untuk lebih jelas, mari kita lihat beberapa list distant verb berikut. Mari ambil salah satu contohnya. Aris send Dina some money. Dan Aris send some money to atau for Dina. Pada contoh di atas, send adalah intransitive verb karena ia punya dua objek, yakni some money atau objek langsung dan Dina atau objek tidak langsung. Maka ketika diubah ke dalam bentuk pasif, kita boleh pilih salah satu dari mereka untuk menjadi subjek. Contoh, Dina was sent some money by Aris. Some money was sent to Dina by Aris. Ingat, pada objek tidak langsung, maka kita masih menyertakan to. Penulisan by agent adalah pelaku dari verb utama di passive voice. Dia diawali oleh kata by dan diletakkan di belakang, yang mana dalam bahasa Indonesia artinya oleh. Lalu, apakah kita harus selalu menyertakan by agent ini? Tidak juga. 1. Pelakunya hendak disembunyikan. Kebanyakan penghilangan by agent disebabkan karena kita hendak menyembunyikan siapa pelaku dari verb dalam kalimat pasif tersebut. Entah itu karena alasan khusus, atau karena memang tidak tahu siapa pelakunya. Contoh, the door is clogged by Miftah, yang artinya pintu dikunci atau oleh Miftah. Frasa by Miftah dalam kalimat tersebut bisa jadi dihilangkan karena speaker kita ingin memberitahu siapa yang mengunci pintunya atau mungkin ia tidak tahu. 2. Pelaku berupa indefinite pronoun. Ketika pelakunya berupa indefinite pronoun, maka kita juga boleh menghilangkan by agent-nya. Indefinite pronoun antara lain. Contoh salah satunya, this facility can be used atau by everyone, every time. Fasilitas ini dapat digunakan atau oleh setiap orang, kapan saja. Frasa by everyone bisa dimunculkan atau dihilangkan sesuai keinginan speaker. Tapi, umumnya, karena ia adalah indefinite pronoun, ia lebih sering dihilangkan. 3. Pelaku berupa general job dari verbnya. By agent dapat dikatakan general job jika verb dalam passive voice memang merupakan pekerjaan umum dari si pelaku. Contoh, salah satunya, those football players are being trained by a trainer. Yang artinya, para pemain sepak bola itu sedang dilatih atau oleh seorang pelatih. Demikianlah penjelasan mengenai passive voice dalam bahasa Inggris. Perlu diingat bahwa kalimat pasif dianggap lebih formal daripada kalimat aktif. Oleh karena itu, kalimat pasif umumnya digunakan dalam penulisan seperti penulisan ilmiah, laporan teknis, dan artikel koran, dan jarang digunakan pada percakapan sehari-hari. Sekian dari saya untuk penjelasannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan materi atau pengucapan kalimatnya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.